Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak pada video pemantapan ujian sekolah bagian 6. Ya, nah, pada video kali ini Bapak akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Ya, nah di sini ada istilah kombinasi dan ada istilah permutasi. Perbedaannya ya. Kalau kombinasi ini kata kuncinya di sini, kombinasi itu urutan nggak diperhatikan gitu. Kamu mau milih apapun itu tidak diperdulikan urutannya gitu. Sedangkan kalau permutasi urutannya diperhatikan ya. Jadi kalau di sini ketika kita pilih misalnya nonton ini ya, nonton anime ada Naruto misalnya. Naruto kemudian apa lagi? Avatar dan apa lagi? Ipin Ipin. Nah, saya mau nonton Naruto, setelah nonton Naruto saya mau nonton Avatar, setelah nonton Avatar saya mau nonton Upin Ipin. Ya ini urutannya diperhatikan. Jadi yang pertama nonton Naruto dulu, kemudian nonton Avatar, nomor 2, nomor 3-nya nonton Upin Ipin. Atau saya mah lamun aya Naruto mah mau nonton Avatar dah yang Naruto gitu. Tapi lamun teu aya Avatar, teu aya Naruto namanya bade nonton Avatar. Nah, itu namanya memperhatikan urutan gitu. Tapi kalau di sini dikombinasi urutannya tidak diperhatikan. Mau nonton mana dulu, yang penting tiga-tiganya ketonton terserah ya. Mau nonton Naruto dulu, Avatar dulu, Upin Ipin dulu gitu. Yang penting tiga ini didahulukan gitu. Terus tidak peduli juga mau ada Naruto atau gini misalnya sekarang Naruto, Avatar dan Upin Ipinnya muncul tiga-tiganya bukan muncul ya apa tayang gitu tayang tiga-tiganya secara bersamaan. Nah kamu tidak saya mau nonton apa saja yang penting pas klik TV muncul itu ya sudah ditonton gitu ya. Yang penting ada Naruto, Avatar atau Upin Ipin. Tapi kalau yang memperhatikan urutan, ketika ada 3 anime itu muncul, ya 3 film itu muncul secara bersamaan di TV, karena dia sukanya Naruto dulu, maka dia akan fokus ke Naruto, maka Avatar dan Upin Ipinnya akan di nomor 2, nomor 3 kan. Nah itu, jadi istilahnya permutasi, memperhatikan urutan. Termasuk ini misalnya di sini nih ada, kalau kombinasi kan ini mengambil beberapa anggota dari sebuah grup. Kalau permutasi mengambil ketua ketua tim kemudian atau menyusun job desk tiap orang. Nah ini, jadi kalau kita misalnya saya mau mengambil, Bapak mau mengambil 3 orang di kelas 12 untuk jadi ketua, sekretaris ya, ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, itu kan urutannya diperhatikan. Ketika si A jadi ketua, si B jadi sekretaris, si C jadi bendahara. Beda dengan ketika si C jadi ketua, si A jadi sekretaris, si B jadi bendahara. Itu berbeda urutannya. Makanya di sini ada istilah memperhatikan urutan. Sedangkan kalau dikombinasi, ini tidak untuk ketua seperti itu ya. Bapak ingin mengambil misalnya dari kelas 12 untuk dijadikan perwakilan dalam lomba matematika, misal 3 orang terbaik gitu ya. Nah, ini kan yang penting dia terbaik 3 orang gitu. Nomor satu, dua, tiga itu tidak diperhatikan urutannya gitu. Semuanya maju untuk mewakili sekolah mengikuti lomba. Beda lagi kalau gini, ini tidak memperhatikan urutan, jadi semuanya maju, tiga-tiganya maju. Tapi kalau Bapak ingin mengambil 3 orang perwakilan sekolah untuk mewakili sekolah dalam lomba matematika, tapi diurutkan berdasarkan yang terbaik. Artinya ketika yang terbaik bisa tampil, yang nomor 2, nomor 3-nya tidak tampil gitu. Berarti itu dipilihnya 1 orang, tapi tetap yang berangkatnya tidak terbaik karena takut misalnya cadangan apa namanya? Ketika hari H lomba misalnya ada masalah, misalnya tedamang ya, gering gitu ya. Yang nomor satunya gering misalnya diganti ku nomor 2. Nomor 2 na tuh bisa diganti ku nomor 3. Nah, itu namanya memperhatikan urutan gitu. Berarti itu permutasi gitu. Walaupun jadi dilihat dulu dari rankingnya 1, 2, 3 gitu. Beda kalau ini tiga-tiganya muncul biasanya ini untuk lomba misalnya lomba cerdas cermat ya, LCC.
Nah, kalau lomba cerdas cermat kan, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya langsung ikut lomba, ya. Tidak diperhatikan juara 1 siapa, juara 2 siapa, juara 3 siapa, yang penting 3 terbaik ikut lomba. Karena LCC, cerdas cermat itu kan satu grup. Tapi kalau misalnya ini misalnya digunakannya untuk apa, olimpiade ya biasanya. Olimpiade, misalnya olimpiade matematika gitu. Kan diambilnya nomor 1 dulu saja. Tapi kenapa 3 dibawa? Karena takut cadangan. Misalnya kalau nomor satunya tiba-tiba sakit atau kenapa ada masalah, tidak bisa ikut lomba, baru kita ambil nomor 2. Begitupun ketika nomor 2-nya ini tidak bermasalah, kita ambil nomor 3. Nah itu, jadi itu memperhatikan urutan. Urutannya diperhatikan. Termasuk di sini, memilih tim, kelompok, baju, mata pelajaran, daftar makanan, ini masuknya ke kombinasi. Sedangkan kalau menyusun orang, nomor telepon, angka, warna, ini masuknya ke permutasi gitu. Kemudian mengambil 2 warna dari kotak secara acak, ini kombinasi. Mengambil 2 warna favorit dan berurutan, ini permutasi. Artinya dia memperhatikan urutan, ya. Mengambil 3 orang pemenang, nah ini contohnya ini ya, LCC ini gitu. Mengambil 3 orang pemenang gitu. 3 orang pemenang tanpa diperlihatkan siapa nomor 1, 2, 3-nya, yang penting 3 terbaik diambil untuk mewakili apa gitu ya. Misalnya mewakili sekolah tadi dalam LCC. Tapi kalau di sini mengambil pemenang secara berurutan, juara 1, 2, 3, misalnya untuk mewakili sekolah dalam olimpiade. Ini permutasi. Tapi kalau mengambil 3 pemenang tanpa memperhatikan urutan, ini kombinasi gitunya. Gitu jadi teh ya, bedana kombinasi jeung permutasi gitu. Rumusnya nih, nah ieu rumusna. Lamun permutasi mah rumusna teh ieu simbolna huruf P, sedangkan kalau kombinasi simbolna teh huruf C gitu ya. Permutasi dari N unsur untuk R unsur gitu ya. Jadi N unsur itu jumlah semua unsur yang mungkin terjadi, sedangkan R-nya itu yang diambilnya berapa gitu. Ini juga sama. N unsur. N unsur jumlah kejadian yang bisa dipilih, sama kan? N unsur jumlah kejadian anu bisa dipilih. Sedangkan R-nya jumlah kejadian anu kudu dipilih gitu. R sama jumlah kejadian anu kudu dipilih. Kalau tanda seru itu simbol dari faktorial, sedangkan P itu untuk permutasi dan C untuk kombinasi. Jadi langkah pertama yang harus kalian pahami, yang harus kalian bisa ketika menemukan soal tentang permutasi dan kombinasi ini adalah memahami soal itu masuk ke kombinasi atau permutasi. Setelah itu baru kalian tentukan rumusnya, hitung dengan menggunakan rumus yang ada yang sudah dipelajari. Nah, contohnya di sini nih. Seorang siswa diminta untuk mengerjakan 8 soal dari 10 soal ulangan matematika, di mana nomor 1 sampai nomor 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan soal yang dapat dikerjakan siswa adalah, berarti soalnya teh 10-nya, misalnya kurang di nomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semahi ya. Sini aja ya. Kita bagi 2 lah biar lebih rapi ya. Tapi di sini ada tulisan nih, 4 wajib dikerjakan, kita ambil 1, 2, 3, 4, ini wajib. Berarti ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nomor 1 sampai 4 katanya ya, nomor 1 sampai dengan nomor 4 wajib dikerjakan. Artinya ini tidak bisa dipilih, ini wajib. Gitu. Daek ke daek ya, mung ke mung gitu ya, resep ke resep karena soal eta kudu dikerjakan gitu. Nah, tapi kan ngerjakeun teh sabaraha soal cenah. Coba tingali. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10. Artinya kalian harus mengerjakan 8 soal tina 10 soal nu disadiakeun ku guru gitu. Ya. Oh, berarti sabaraha soal anu henteu? Nah, anu henteu teh engke teh berarti 10 kurangi 8. Jadi 2 soal tidak dikerjakan, tidak perlu dikerjakan. Nah, karena nomor ini 4 soal ini udah pasti ya. 4 soal ini sudah pasti. Itu sudah pasti harus dikerjakan, kudu dikerjakan, geus. Tadi jumlah anu kudu dikerjakan teh aya 8. Berarti kurangna sabaraha? 8 anu kudu dikerjakan dikurangi 4 anu wajib. Berarti kurangna teh 4 deui.
Tah opat deui anu kudu ku urang dikerjakeun. Opat teh tina sabaraha? Tina ieu nomor 5 sampai nomor 10 berarti hiji, dua, tilu, opat, lima, genep. Genep ya. Artina urang kudu milih opat soal tina genep soal. Jadi lain milih tina 10. Da 10 dan nu opat tadi wajib. Ya jadi lain 10 nu kurang dipilih teh tapi genep soal deui ti nomor 5 tika nomor 10. Nah, tina genep ieu teh dipilih sabaraha nya? Eta dipilih opat gitu. Nah, ayeuna kira-kira gitu nya, kira-kira coba ieu teh permutasi atau kombinasi nya? Nya. Ieu ayeuna lamun hideup misalnya lamun kamu ya kalian milih nomor 5, genep, 7, 8. Terus abdi mah hoyong milihna teh nomor ganjil hungkul misalna 5 genep 5 7 salapan nggak ada lagi ya 10 we kenaik gitu. Nah, tapi si misalnya ini si A ya, ini B. Si B mah milihna teh hayang nomor ieu nomor 8, nomor genep, nomor 5, nomor 7. Ieu si C misal. Si D ge sarua hayang ganjil tapi ditungtung misalnya 8, 7, 5 teu aya deui rek nomor genep we nomor berapa nomor 10 we kenaik gitu nomor pangbadagna nomor pang tungtungna. Kalian lihat tingali ya di dieu tah nya 5 genep 7 8 jeung 8 genep 5 7 di dieu urutanana beda kan beda gitu. Tapi sarua henteu sabenerna. Ketika si A ngerjakeun nomor 5 genep 7 8 jeung si B nomor 8 genep 5 7 sarua teu? Ya, sarua ya. Sama saja. Nu dikerjakeunna eta keneh. Walaupun ngerjakeunna teh diacak gitu. Nu ieu ge sarua dan nomor nu dikerjakeunna sarua berarti nu dikerjakeunna teh tetep eta keneh. Artinya sama. Dan ini berpengaruh enggak gitu ke penilaian ketika si A mengerjakannya dari nomor 5, 6, 7, 8 dengan si B nomor 8, 6, 5, 7. Tidak, ini tidak ada pengaruhnya ke nilai. Harusnya seperti itu ya kalau guru menilai ya. Mau diacak pun soalnya ketika anak itu menjawab benar ya nilainya sama saja gitu. Nah, berarti ini tidak ada ngaruhnya ke nilai, tidak ada pengaruhnya ke apapun gitu. Jadi kita anggap ini sebagai dua anak mengerjakan soal yang sama. Artinya ini urutan tidak diperhatikan, tidak diperhatikan. Nah, kalau tidak diperhatikan, tadi namanya apa? Namanya kombinasi. Coba lihat. Nah, urutan gak diperhatikan. Itu namanya kombinasi. Dan kombinasi itu rumusnya ini. Ya, berarti N-nya itu 6 ya. 6 kombinasi untuk berapa? Kombinasi dari 6 unsur untuk 4 unsur. Maka rumusnya jadi 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi NR, R-nya yang diulang tuh kan. NR, R-nya ini yang diulang. Gitu. Nah ini. R-nya itu 4, R ini N-nya 6. Gitu. Berarti R-nya ini diulang. Gitu ya. Maka isinya jadi 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 itu 2 faktorial dikali 4 faktorial. Kita keluarkan 6-nya, 6 kali 5 kali 4 faktorial saja tulis gitu. Ya. 2 faktorialnya itu kan 2 kali 1 dikali lagi yang 4 faktorial ini. 4 faktorial. Bapak tandai biar kalian gak pusing. Ini 4 faktorial yang di bawah, ini pindahnya ke sini ya. Nah, yang di bawah dengan yang di atas kan sama ya, dia sama-sama 4 faktorial. Ini, kita coret saja. 4 faktorial dibagi 4 faktorial kan 1, sehingga dia menjadi berapa tuh? 6 kali 5 yang atas 30, yang bawah 2 kali 1, 2. 30 dibagi 2 jadi 15. Berarti jawabannya 15. Gitu. Oh, berarti banyak pilihan soal yang dapat dikerjakan oleh siswa itu ada 15 kombinasi gitu. Ya ini kombinasi ini 1, 2 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, itu soal nomor 1.
Sekarang soal nomor 2. Dari 7 orang pengurus sebuah organisasi, berarti semuanya ada 7 orang ya. Jadi aya 7 orang anu rek dipilih. Jadi naon wae cenah tah di dieu disebutkeun. Anu 7 eta teh dia akan menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Gitu. Jumlahna aya 7. 7 berarti A, B, C, D, E, F, G ya. 7 ya. Gitu. Dipilihna sabaraha tina 7 teh? Tina 7 teh rek dipilih jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Berarti rek dipilih jadi 4 gitu. Nah, tapi di sini urutannya diperhatikan enggak? Kalian lihat misalnya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Ketika si A jadi ketua, si B wakil ketua, si E sekretaris, si F bendahara, maka akan berbeda posisinya ketika si B ketua, E wakil, F sekretaris, A-nya bendahara. Ini beda. Orangnya sama, tapi posisinya beda. Ini namanya memperhatikan urutan. Jadi urutanna teh diperhatikeun gitu. Nah, oh lamun memperhatikan urutan teh namana teh nyaeta permutasi. Gitu. Rumusna permutasi dari n unsur untuk n unsur sama dengan n faktorial dibagi apa? N dikurangi R faktorial gitu ya. Kita lihat dulu ke atas. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Gitu. Berarti kita masukkan N-nya berapa? N-nya 7. Berarti permutasi dari 7 unsur untuk yang akan diambilnya 4 unsur. Berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi R-nya itu 4. Dan difaktorialkan. 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 itu 3 faktorial. 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa ditulis 3 faktorial? Karena di bawah ada 3 faktorial. 3 faktorial dengan 3 faktorial itu atas bawah artinya bagi karena ada tanda per ini. Maka dia jadi 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1. Gitu. Sehingga sisanya tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4. 7 kali 6 itu 42 ya. 5 kali 4 20. Ini kan 7 kali 6 42, 5 kali 4 20. Jadi 42 kali 20. Hasilnya 840. Oh, jadi susunan yang mungkin dari soal ini adalah atau banyak cara pemilihan tersebut adalah 840 gitu. Oke, berikutnya nomor tilu. Nomor tilu mah soalnya tentang dari 14 siswa laki-laki dipilih 2 siswa laki-laki untuk menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Banyak cara pemilihan. Iya, Mas sarua jeung nomor 2. Tingali aya kata-kata ketua kelas, wakil ketua kelas, ya. Bedana angkana. Tina 14 siswa erek dipilih 2. Berarti masih permutasi kunaon? Kusabab memperhatikan urutan ini ada kata ketua kelas dan wakil ketua. Ketika si A menjadi ketua kelas dan si F menjadi wakil ketua kelas, posisinya akan berbeda ketika si F jadi ketua kelas, si A jadi ketua wakil. Itu beda, maka ini diperhatikan urutannya, dihitung gitu. Dihitung, jadi itu hiji urutan, 2 urutan. Lamun dina kombinasi mah ieu jeung ieu teh sarua, dianggap nanti hiji urutan we kitunya. Tapi lamun permutasi mah beda. Dan ini di soal ini beda. Jadi ia disebutnya kombinasi. Maka ini adalah kombinasi N unsur untuk R unsur. Itu rumusnya N faktorial dibagi N min R difaktorialkan. Kebalik ya. Ini permutasi bukan kombinasi ya. Wih, gimana ya. Ini permutasi karena dia memperhatikan urutan. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Ini permutasi. Kenapa permutasi? Karena memperhatikan urutan. Gitu. Ya, kita lihat lagi ke atas.
Nah ini, permutasi. Permutasi urutannya harus diperhatikan. Jadi ini adalah permutasi. Berarti permutasi 14 dari 14 pilihan akan diambil 2 pilihan sama dengan 14 faktorial dibagi 14 min 2 faktorial. 14 faktorial dibagi 14 kurangi 2 berarti 12 faktorial. Berarti 14 kali 13 kali 12 faktorial dibagi 12 faktorial. 12 faktorial dibagi 12 faktorial 1, 14 kali 13 itu jadi 14 kali 13. 3 kali 4, 2 bawah 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. Jadi 2, 4, 4, 8, 1. Jadi 182. 182 pilihan. Gitu ya. Permutasi ya, harus memperhatikan urutan. Berikutnya. Dari 10 kandidat akan dipilih 3 orang terbaik untuk mewakili lomba cerdas cermat. Nah ini kalau cerdas cermat gini kan walaupun diambilnya 3 itu pasti nu pinter ya. Nu pinter teh pasti nomor hiji, nomor 2, nomor 3 gitu. Tapi ya ketika cerdas cermatnya terjadi, apakah nomor 1, 2, 3 itu harus diperhitungkan? Enggak ya. Anger we nomor hiji, 2, 3 eta nu dibawa, eta nu miluan lomba. Gitu. Tidak peduli mau si A nomor 1, mau si B nomor 1, yang penting kan dalam cerdas cermat itu kerjasamanya. Gitu ya. Jadi urutan mah sabodo teuing gitu, nu penting mah kerjasama. Nah, di sini tadi LCC ini lomba cerdas cermat tidak memperhatikan urutan, artinya kombinasi. Berarti soal nomor 4 itu tentang kombinasi. Gitu. Kombinasi dari 10 orang akan diambil 3 orang, maka dia akan menjadi 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 itu 7 faktorial dikali 3 faktorial. Artinya apa? 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorialnya kita keluarkan 3 kali 2 kali 1. Gitu. Ini 7 faktorialnya habis. Jadi sisanya tinggal di atas 10 kali 9, bukan habis ya. 7 faktorial ini dibagi dengan 7 faktorial itu hasilnya 1. 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2. Nah, kalian boleh hitung 10 kali 9, 90 kali 8, 720 dibagi 3 kali 2, 6. Tapi kan kalau kalian tidak mau ngitung, kita ambil simpelnya aja. Atas bawah bisa dibagi enggak? Gitu ya. Kalian lihat ada yang bisa dibagi, atas bawah ada ya. 8 dibagi 2 itu kan 4 ya. 9 bagi 3 itu 3. Jadi sama dengan 10 kali 3 kali 4. 10 kali 3, 30 dikali 4, 120. Gitu. Sama tadi dengan 720 dibagi 6. Sama ini juga hasilnya pasti 120 gitu ya. Jadi banyak cara untuk memilih kandidat lomba dari 10 orang yang akan diambil 3 orang itu isinya 120 ya. 120 cara. Gitu. Oke, bisa ya. Kalian sudah bisa membedakan permutasi dan kombinasi dari 4 soal ini? Bagus. Mudah-mudahan bisa ya. Berikutnya tentang apa nih soal berikutnya? Gak bisa ke bawah. Nah, Budi akan mengerjakan suatu tes yang berjumlah 20 soal. Nah, ini sama dengan nomor 1 ya. Budi harus menjawab 10 soal pertama. Dan Budi dapat memilih 2 dari soal yang tersisa. Kayak gimana maksudnya coba? Coba kumaha iya maksudnya kumaha? Budi mengerjakan suatu tes. Jumlah soal nanti aya 20. Jumlah soal ada 20.
jumlah soal. Budi harus menjawab 10 soal pertama, artinya 10 soal pertama ini harus dijawab, tidak boleh ditolak. Ya, benar ya? Berarti 20 soal yang tersedia dikurangi 10 soal yang harus dijawab, sisanya tinggal 10 soal lagi. Dan Budi dapat memilih 2 soal untuk dikerjakan. Oh, dia harus memilih 2 dari 10 ini. Pilih 2 dari 10 soal yang tersedia, sisanya. Gitu. Artinya si Budi mengerjakan berapa soal? Berarti 10 soal yang wajib ditambah 2 soal pilihan, jadi 12 soal ya. Nah, tapi kita tidak fokus ke 12 soal itu, kita fokus saja ke soal pilihannya. Soal pilihannya yaitu dia harus memilih 2 dari sisa yaitu 10 gitu. Nah, tadi kalau seperti ini menentukan urutan enggak? Gitu. Coba menentukan urutan enggak? Tidak ya, tidak menentukan urutan. Berarti kalau ini kan dari nomor 10, 11 ya, sisanya berarti dari nomor 11, 12, 13, 14, sampai nomor 20. Nah, kalau si Budi memilih 10, 11, 10, 12, 13, 14, dengan dia mengerjakan soal nomor 12, 11, 14, 13, sama enggak? Sama ya. Jadi ini tidak memperhatikan urutan. Kalau tidak memperhatikan urutan, artinya ini kombinasi. Kombinasi sama dengan soal nomor ini, nomor 4. Kombinasi itu tidak kombinasi ya, tidak memperhatikan urutan. Nah, berarti ini kita kerjakan dengan C kombinasi dari 10 unsur yang akan diambil 2 unsur, maka akan menjadi 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorial dibagi 10 kurangi 2, 8 faktorial dikali 2 faktorial. 10 kali 9 kali 8, ini diurai yang 10-nya ini. Faktorial dibagi 8 faktorial, kalau 2 faktorial itu diuraikan jadi 2 kali 1. 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial dibagi 8 faktorial itu isinya 1, maka 10 kali 9 kali 1 jadi 90 dibagi 2. Sama dengan 2-nya dari sini ya, 2 kali 1, 2. 45. Oh, jadi Budi itu memilih soal sebanyak 45 cara. Oke. Nah, ini. Soal nomor 6, soal terakhir. Tentang Upin, Ipin, Ehsan, Mail, Susanti, Mei, Piji, dan Jarjit bermain suatu permainan yang mengharuskan mereka duduk melingkar. Banyak formasi duduk yang dapat dibentuk adalah melingkar. Ini ya kata-katanya. Kata-kata apa namanya? Kata kuncinya. Kata kuncinya itu ada di kata melingkar. Bentar ya. Nah, melingkar ini. Melingkar. Gitu. Melingkar itu di sini kan kalau melingkar kita anggap misalnya 3 orang ya. A duduk di sini, B duduk 4 orang, C, D. A, B, C, D supaya bisa membedakan. Tapi ketika ini Bapak posisinya gini, A, C, B, D. Dengan ini juga ya. C, D, B, A. Oh, ini sama ya. A-nya di sini lah. A, C-nya di sini. Nah, ini beda ya. Kalau yang ini kan A-nya dekat dengan D, A-nya dekat dengan C. Kalau yang ini sama, ini dengan ini sama ya ternyata. Ini nih dengan ini beda. A-nya di sini dekat dengan B, A-nya di sini dekat dengan D gitu. Berarti nomor 2-nya nggak usah karena ini sama ya. Nah, kalau di sini A-nya, kalau yang pertama ini A-nya dekat dengan B, terus A nanti deket jeung D, jadi A-nya diapit sama D dan B. Kalau di sini A-nya diapit ku D, A-nya diapit ku C. Terus ini juga A-nya diapit ku C, A-nya diapit ku D, B-nya tetap di sini. Tapi si D dan si C berubah posisi gitu ya. A-nya dekat ke kiri, di kanannya ada B,
di kirinya ada C. Kalau ini A-nya di kirinya ada, di kanannya ada C, di kirinya ada D, gitu. Nah, ini yang melingkar, pokoknya kalau duduk melingkar, berdiri secara melingkar, pokoknya ada kata-kata melingkar, ini kita ingat dengan permutasi, siklik, ya. Nah, siklik, jadi melingkar itu siklik, dan itu bagian dari permutasi. Kenapa permutasi? Karena di sini ketika kalau ini kan dari B menuju bukan gitu. Ini ya. Dari A kita mulainya dari A karena ini panahnya sudah terlanjur dari A mulainya ke B, kemudian dari ke D ya, dari A ke D, dari D ke B, dari B ke C, kemudian C ke A lagi. Akan beda posisinya dengan ini. A ke C, C ke B, B ke D, D ke A. Gitu. Jadi kalau di lingkaran itu dia akan beda penerimaannya gitu. Walaupun ini kan sama-sama pengapit ya. Nih, D dan C sama-sama mengapit A. Ini C, D, A-nya tetap diapit ku C jeung ku D. Tapi ketika permainan ini kan beda ya. Kalau kita mulai dari A, muternya beda gitu. Di A ka D, D ka B, B ka C, C ka A deui. Lamun ieu mah di A ka C tuh. Jadi beda. Walaupun pengapitnya sama, tapi muternya permainan ataupun apapun itu, duduk misalnya apapun itu ya, itu akan beda gitu. Ya, akan beda siklusnya. Nah, makanya dikatakan permutasi siklik gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung permutasi siklik? Permutasi siklik itu dihitungnya dengan menggunakan rumus permutasi dari N unsur dikurangi R unsur difaktorialkan gitu saja. Ya. Jadi kalau di sini berarti ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang akan duduk secara dikurangi 1, maaf. N unsur dikurangi 1 difaktorialkan gitu ya. Permutasi siklik itu rumusnya N dikurangi R faktorial. Ya. Nah, di sini tadi orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikurangi 1 difaktorialkan. 8 dikurangi 1 itu 7 faktorial. Nah, 7 faktorial itu berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya akan menjadi 7 dikali 6 itu 42 ya. 42, 5 kali 4, 20. 42, 7 kali 6-nya 42, 5 kali 4, 20. 3 kali 2-nya 6, kali 1 tetap saja 6. Ya. 20 dikali 6 itu 120. Nah, berarti 120 kali 42. 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 4 kali 0, 0. 4 kali 2, 8. 4 kali 1, 4. Ditambahkan jadi ini turun 0, ini 4. 2 tambah 8, 10. Jadi 5040 cara duduk yang berbeda gitu ya. Jadi kalau ada 8 orang akan duduk melingkar ya, maka banyak cara untuk menyusun orang-orang tersebut itu sebanyak 5040 cara begitu. Nah, itu namanya permutasi siklik. Ingat saja kata kuncinya dalam permutasi siklik teh aya kata kunci anu disebut melingkar. Mau duduk melingkar, berdiri melingkar, atau tidur melingkar ya. Nah, itu kita katakan sebagai permutasi siklik. Gitu ya. Itu habis soalnya, hanya 6 soal yang tersedia ya. Nah, ini udah ya. Jadi ini adalah materi tentang kombinasi jeung permutasi atau permutasi dan kombinasi gitu. Silahkan kalian pelajari. Insya Allah soal ini akan keluar pada ujian sekolah nanti. Ya hanya mungkin di sini nanti ada kemungkinan angkanya diubah ya, angkanya berbeda gitu. Ya dan pasti itu kemungkinan berbeda. Gak mungkin sama dengan contoh ini ya. Kalau sama dengan contoh ya bukan ujian lah. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton Bapak hari ini. Sudah menonton video ya, video pembahasan. Video tentang pemantapan ujian sekolah bagian ke-6. Terima kasih, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.